Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini saya ingin mengulas mengenai aturan baru seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Seperti kita ketahui, baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu mengeluarkan aturan baru seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kemendikbudristek itu telah melakukan berbagai transformasi Merdeka Belajar di semua jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, guna mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, arah baru transformasi dalam pendidikan tinggi salah satunya adalah transformasi dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ada 5 prinsip perubahan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yaitu mendorong pembelajaran yang menyeluruh, kemudian lebih berfokus pada kemampuan penalaran, kemudian lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik, lebih transparan, serta lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana tetapi juga diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Ada 3 transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disingkat SNBP. Kemudian yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat SNBT, dan yang ketiga adalah jalur mandiri atau secara mandiri yang dilakukan oleh PTN. Jadi untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu menggunakan 3 jalur. Seperti sebelumnya sebenarnya juga 3 jalur, hanya berbeda yang untuk tahun 2023 ini. Nah, apa bedanya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disingkat SNBP. Kalau dulu kita mengenal ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Nah, sekarang diganti menjadi SNBP. Nah, bedanya di mana? Pada SNBP ini penilaiannya itu berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Jadi pembobotannya itu 50% itu dari nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran, sedangkan 50%-nya lagi itu dari komponen penggali minat dan bakat. Adalah agar peserta didik itu tidak terfokus pada 1 atau 2 mata pelajaran tertentu, tapi fokus pada keseluruhan mata pelajaran. Peserta didik diharapkan menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting, dan untuk membangun prestasinya itu sesuai minat dan bakat. Kemudian yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat SNBP. Kalau sebelumnya kita mengenal adanya seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Nah, transformasi dalam SNBT itu seperti apa? Jadi nantinya seleksi itu akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Jadi dulu pada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, ujian dilakukan dengan menggunakan banyak materi dari banyak mata pelajaran. Nah, kali ini berbeda. Dalam SNBT tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur 4 hal, yaitu
potensi kognitif, kemudian penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi soalnya nanti akan dibuat untuk menitik beratkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan seperti tes-tes sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Nah, pada seleksi secara mandiri oleh PTN ini, pemerintah mengatur agar seleksi diselenggarakan secara lebih transparan dengan mewajibkan PTN untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri. Jadi sebelum pelaksanaan seleksi mandiri, PTN itu wajib memberikan pengumuman beberapa hal seperti jumlah calon mahasiswa yang akan diterima, kemudian metode penerimanya atau penilaiannya seperti apa, kemudian besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan itu seperti apa. Jadi itu 3 jalur dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang akan diterapkan mulai tahun 2023. Dengan aturan baru ini, pemerintah itu berharap seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu menjadi lebih holistik, inklusif, dan transparan. Nah, bentuk transparansinya seperti apa? Jadi dalam aturan seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang baru ini, itu ada pelibatan masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas proses seleksi. Masyarakat itu diajak untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan sehingga seleksi secara mandiri dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan aturan baru tersebut, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2022 yang isinya adalah membentuk Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3 yang akan melakukan proses seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Jadi kalau dulu kita mengenal adanya LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, nah sekarang diganti menjadi BP3 atau Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Itulah informasi singkat mengenai aturan baru dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNBMB yang akan mulai berlaku pada tahun 2023. Semoga bermanfaat, dan buat anak-anakku siswa kelas 12 dan juga orang tua yang ingin ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2023, pantau terus informasinya di akun resmi dari BP3. Sukses anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.